selama 4 tahun aku berjalan di sana. Bentar, sini. Ya, mulai. Ada 3D juga ya? Ya, seperti itu kerjaanku yang di Mantap, aku pun baru lihat Infinite. loh, Dek. Dulu itu yang Yang waktu 3D. di kelas itu sempat diputar juga yang ini. Oh, yang 3D itu berarti apa tuh? Itu Kangguru Beach itu masuknya ke aku ngerjain yang efek air, semua efek air yang ada di sana. Oh, ya ya ya. Kalau yang di studio itu terkesan jadi apa, sistematis ya, jadi aku gak bisa milih-milih kerjaan, jadi yang ada dikerjain aja. Lalu yang ini sebenarnya ini iklan bukan showreel sih sebenarnya. Ini buat penunjang apa, freelanceku. Jadi ya bisa aja kali ya dibuat showreel. Ini Iya dong, mostly keren nih. mostly ini anime. Tapi Ini passion ya. ya ini semuanya produk buat VTuber, Singer masuknya. Ya, ya, kita mulai aja ya. Oke, seperti itu. Mungkin teman-teman perlu tahu deh, kerja di IFW dengan kerja di kayak Kampung Monster tuh apa bedanya? Apa yang membuat perbedaan di studio besar itu? Nah, kalau masuknya ke situ, kalau di Kamons itu Kampung Monster itu dia di sana itu aku belajar satu, mengenal gimana caranya berinteraksi yang normal, apa ke sesama kerja, soalnya aku baru nyemplung di apa dunia profesional di sana. Lalu caranya sistem sistem si apa sistematis animasi itu seperti apa, kalau awalan seperti apa, cara ngobrol orang, maksud itu sama apa, eh, cara berinteraksi satu sama lain antara ngehandle klien. Komunikasi ya. Soalnya di sana dibebasin waktu waktu aku bergabung. Lalu kalau yang di Infinite itu lebih advance lagi, soalnya mereka masuknya nggak main di pasar lokal, dia langsung ke internasional kan, jadinya sistemnya itu terstruktur sekali, beda banget dari atas sampai bawah. Bahkan kalau ngelihat
ngelihat dari teman-teman yang studio yang di Indonesia sama yang di sana, kadang suka aneh cerita-ceritanya tuh, kok supervisor kayak gitu, kok apa sih Mida kayak gitu, macam pembagian tugasnya itu masih rancu kalau yang di studio Indonesia tuh suka aneh aja. Mungkin Kadang apa sih target kadang hariannya beda ya. ya kadang yang harusnya itu apa porsi kerjanya itu dikerjain buat komposit malah dikerjain buat animator, atau enggak si koordin koornya itu harusnya ngerjain buat schedule atau apa-apa malah dikerjain malah dilimpahin ke production, aneh itu masalahnya. Mungkin pakai sistem ya kalau di Infinite, jadi pakai bantuan software atau gimana, Dek? eh Kalau sistemnya itu dia apa di Infinite itu bikin sendiri kan, di apa di supportnya sama yang namanya tuh Basecamp kalau nggak salah itu. Kalau yang lagi apa kalau yang lagi rame itu ClickUp, dia kayak nge-organize semua kerjaan. Jadi misalkan ini dipisah-pisah untuk eh, kerjaan production yang mana, kerjaan post production yang mana, kerjaan buat yang kompos yang mana, kayak gitu. Jadi nggak kecampur semuanya, jadi kepisah satu satu divisi per divisi. Jadinya tiap hari itu ada deadline masing-masing. Dari awal itu ngerjain post semua, lalu dari post udah dikerjain semuanya, post production misalkan animatic itu cerita itu udah ada setengahnya, lalu dilempar ke production, production bikin animatic, post production lagi nyelesain cerita, lalu si productionnya lagi ngerjain animatic, lalu abis productionnya selesai setengahnya bisa dilempar ke kompos. Ya, hampir paralel ya tiap bagiannya. Jadi ya terhubung satu sama lain. Jadi nggak tiba-tiba eh, apa sih yang post production minta cerita ke ini apa minta cerita ke kompos bisa ke post production. Jadinya bingung. Iya, iya. Jadi seperti itu. Jadi dari dari hulu ke hilir lah bahasanya tuh seperti itu. Oh, lalu Ya, ini teh kan ya, aku dikasih waktu berapa jam ya? bebas, Dek. Hanya Oh, bebas. ya sama seperti kemarin lah, sejaman. Ya, bisa Uh, sampai 2 jam. Oke. Mohon berikan pencerahan, mungkin banyak istilah-istilah yang perlu diulang, Oh, diingatkan kembali ke teman-teman yang fundamental ya. mungkin nanti itu kali ya yang pas tanya jawab aja ya Kang. Iya, ya boleh. Nah, katanya ini eh, ada apa? Kemarin tuh dikasih materi buat apa? Turn around sama mereka apa sih? Itu apa, sek animation check Turn around, post to post, in between. ya. Uh, Nah, Betul. ininya apa? Kasusnya langsung aja ya, apa? Langsung deh ngerjain apa? project. Langsung ngerjain project. Nah, sebelum ke project, kenalin dulu dong softwarenya. Kenapa kamu Ini pakai ini? namanya Tunbum. Ini dari dulu aku dikenalin sama Tunbum dari mulai magang sampai sekarang pakai Tunbum. Dari
yang di Jakarta sampai di Batam pakai Tunbum juga, karena ini di, apa, semua dari pos sampai kompos bisa dilakuin di Tunbum ini. Cuman ada kekurangannya, ini berbayar per bulan. Rekomendasi software lain? Kalau rekomendasi yang lain itu yang gratis itu Krita itu gratis. Blender juga sekarang kan gratis, bisa bisa pakai 2D juga kalau ngerti sih. CSP, CSP. CSP itu berbayar. Oh iya. Ada yang berbayar, ada yang apa sih? Ada yang per bulan, ada yang permanen. Tapi ada pengecualian kalau ini mah apa ya? Yang tahu-tahu aja. Kalau mau kalau orientasinya belajar ya kalian bisa cari sendiri di Giga Purbalingga mungkin Kak, yang tahu-tahu. Langsung. Atau enggak Intinya, banyak juga di Tokopedia yang beli 100 ribuan. tapi intinya nanti cara kerja yang kamu jelasin hari ini bisa untuk berbagai software animasi 2D ya, Dea ya. Sama lah cara kerjanya. Ya, aku nggak apa sih, aku nggak akan ngejelasin apa ini fungsinya untuk apa, ini fungsinya untuk apa. Tapi ini pure pakai frame by frame aja, nggak pakai fungsi-fungsi dari si aplikasinya, gitu. Jadi buat yang pertama itu paling kita kalau masuk ke project itu kan harus apa ngebedah dulu si ngebedah dulu kemauan si kliennya apa, misalkan itu terlalu jauh atau enggak sih, terlalu jauh ya kayaknya. Nggak masalah, nggak masalah. Itu wawasan yang dibutuhkan. Oh, oke. Okay. Maunya apa sih, oke, balik lagi ya, ini kliennya maunya apa, kebutuhannya seperti apa, lalu batasannya apa. Misalkan di sini klienku dia maunya misalnya anime, mostly anime. Terus durasinya 3 detik. Lalu dia pengen si si karakternya ini dia muncul di layar lalu muter dikasih sayap transformation pakai pakai dari kostum ini ke sini gitu, dari sini yang biru ke sini, lalu aku ajuin rough-nya, sketsa animasinya seperti ini. Nah, kalau yang ini udah di kalau yang ini udah di ACC, lalu ini gimana caranya bikinnya gitu kan, paling yang nanya tuh. Oke, kita bikin dari awal yang ini deh. Mana pen? Sebenarnya ini bikinnya cuma dari lingkaran. Bikin dari lingkaran, terus bikin post to post yang bikin post to post dulu. Pose yang yang kuat dulu baru kita ke yang lain. Gak usah bagus-bagus, yang gini aja.
memang pentingnya proses ya di animasi 2D ini, harus teman-teman bersabar karena tahap demi tahap itu memang akan membantu kelancaran ya. Kalau mau langsung jadi itu bahkan menjadi musibah nantinya. Malah ngerepotin sendiri. Nah, bekal yang harus kalian dapat itu apa, perkuat dasarnya dulu. Jadi bentuk dari manusia itu seperti apa, bentuk tangan seperti apa, lekukannya seperti apa, harus dilatih tiap hari gambar, atau enggak mulai dari bikin garis yang benar seperti apa. Terus ada pertanyaan, bikin garis yang benar kayak gimana? Kan garis sama aja, lurus, belok gitu kan. Nah, ada ininya, ada pembelajarannya, itu dynamic sketching. Itu kalau di dulu di Nusa Edu, aku ngajarin dynamic sketching itu, dia tiap hari bikin garis lurus, terus timpa selama 8 kali. Terus yang gelombang gini, 8 kali. Itu tiap hari buat ngelemesin. Ada satu artis tuh kayak bikin ilustrasi tuh kayak gini, berbulu. Ini ya fine-fine aja, bagus-bagus aja. Cuman lama jadinya. Satu ilustrasi malah bisa bisa berhari-hari. Kan kalau lebih gampang kan tinggal gini, gini. Lebih cepat kan? Nih, tinggal tambah detail. Nah, kayak gitu, tambah detail. Itu gunanya apa sih? Latihan garis, biar memudahkan kita sendiri sebagai ilustrator atau animator, seperti itu. Lalu gimana caranya kok bisa ngebayangin apa sih pose to pose-nya kayak gimana? Mostly itu jam terbang, atau enggak kalian bisa nge-tracing gambar apa, movement dari artis lain buat latihan. Tracing itu enggak ini kok apa sih, enggak dosa, asal jangan Diklaim ya. diklaim, dijual. Nah, itu jangan. Boleh dijual, tapi harus ada pembeda, entah itu ditambahin gerakan yang lain atau ditambahin efek yang lain. Contoh kasus itu Naruto, itu action koreografinya itu itu aja sebenarnya. Dari diulang-ulang ya? Iya, diulang-ulang dari dia apa, season 1 sampai Shippuden. Movement tarung si Naruto sama si Sasuke itu diulang-ulang terus. Rius ya? Serius. Cuman ya ada pembedanya sedikit, entah itu dikasih movement justru lain, atau si lompatannya itu dibalik. Itu Angle buat mungkin? Angle enggak? ya, angle-nya dibedain. Kayak gitu. Itu untuk mempermudah production aja agar lebih cepat sama efisien. Seperti itu. Di industri itu nggak ini apa sih,
Nggak peduli kalian mau ngerjain seperti apa, yang penting bagus. Yang penting approve klien, udah. Tapi asal kemauan mereka ya, bukan kemauan si artisnya. Misalkan si artisnya, Mas ini mah bagusnya dilompat aja, tapi si kliennya nggak mau, saya maunya yang serodotan aja, maunya serodotan, tapi si artisnya kekeh pengen dilompatin aja. Tapi kan yang punya project kan si klien ya, yang punya duit mereka, bukan kita. Jadi deliver apa yang mereka mau. Seperti kalian maunya bakso, terus dikasihnya ini ayam, marah kan? Analoginya seperti itu. Jadi rencananya bikin berapa kipos kamu deh ini? Udah segini aja. 3 ya? 1, 2, 3, 4. Nah, awalnya itu apa sih, awalnya itu yang tadi itu seperti ini. Lalu kan inilah masih jelek ya. Terus kita masukkanlah apa kemauan si klien. Kalau udah post to postnya udah beres, klien mintanya tadi itu 3 detik. Kalau ini panjangin aja 3 detik. Sampai Pakai frame 70. rate berapa ini? 25, 15, 24. 24. 24 fps. Nah, di sini kita mulai koreksi semua post to postnya biar si flow dari animasinya itu enak. Pakai arch ininya. Jadi seperti dia punya jalur sendiri. Nah, kan kita bikin jalurnya biar terhubung dari gerakan satu ke gerakan yang lainnya. Nah, di sini ada yang hilang. Ada yang hilang ininya. Mungkin sambil dijelasin on to, on three, seperti itu. Yang kamu bikinkan itu ada berapa frame tuh? Satu gambar. Oke, oke. Ya.
Oke. Kalau post to postnya udah beres, artnya udah beres, lalu kita terapin lagi di detail lagi. Tadi kan ini klien itu minta ada transform di sini. Ada transform si karakternya dari baju yang biru ke putih. Nah, di transformnya di sebelah sini. Lalu untuk pembagian si frame, itu selama ini aku pakai peeling sebenarnya. Lalu jeda dari apa sih, misalkan kalau si apa si gerakannya cepat, itu dia dipanjang apa sih, di apa, cuman dikasih onto semua. Onto tuh misalkan kayak gini, ini dua, ini dua, ini dua, nah ini dua, ini onto. Satu gambar yang sama membutuhkan 2 frame ya teman-teman, onto itu. Nah, Berarti ini, on 3 3 frame. kalau on 3 3 frame buat satu gambar. Lalu kebutuhan buat yang misalkan adegannya lama itu bisa pakai on 3 atau on 4. Lalu ini ada yang lama juga kan di sini, yang ini buat 4, ini buat jeda. Jadi kebutuhannya si karakternya muncul ke layar, nah itu kan jedanya ada agak lama tuh, nggak boleh cepat. Jadinya ada spare buat misalkan kalau kalian ngelihat orang gerak, nggak mesti harus cepet semua kan, pasti ada slow in slow outnya, mesti ada remnya. Kalau orang nendang bola kan ada di mana pose yang buat ngumpulin tenaga sama yang ngesut nendang bolanya. Misal nih, bola orang, bukan di sini deh, yang inilah, bola orang di sini. um, ini kan ada jedanya, dikasih jeda untuk dia buat, kalau di bahasanya tuh loading frame. Jadi si karakternya itu diem, nggak melakukan apa-apa. Kalau dikasih animasi dikit itu kayak ngegerakin bajunya lah, ngegerakin rambutnya aja, buat kelihatan hidup aja. Gitu. Kalau tiba-tiba di sini, kesindang.
Ini 2 pos ya. Terus dikasih gerakan yang cepatnya, dikasih gerakan yang lambatnya. Slow in, slow out. Ini teh. Kalau gampangnya ini ambil tengahnya. Ambil tengahnya. Lalu dikasih actionnya di sini. Oke. Nah, seperti ini. Oh, kelihatan. Nah, kan di sini ada dia apa sih aba-aba buat nendang si bola. Ini kan frame-nya panjang kan ya. Aku kasih dia 4 buat ngasih tenaga ataupun apa sih si loading buat si karakternya. Lalu di sini eksekusinya, impact-nya. Impact-nya di sini. Nah, lalu kenapa dari sini ke sini jumping banget? Ini buat meminimalisir si gambarnya itu terlalu banyak gambar itu nggak selamanya bagus. Jadi kita pakai yang kebutuhannya apa sih? Pakai kebutuhan seminim mungkin buat gambar yang kita bikin. Jadi misalkan kalau jalan itu kebutuhannya itu 4 frame buat selangkah. Terus kalau buat dia cycle itu dia kebutuhannya berarti 8. Itu bisa diperhalus lagi. Diperhalus lagi misalkan jadi 16 frame per second, apa sih 16 gerakannya. Tapi jarang orang pakai
gerakan jalan yang sedetail itu buat production, itu kebutuhannya ke movie atau film yang memang budgetnya gede. Tapi buat gadget yang ekonomis itu ini lebih dari cukup kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kalau kerja itu jangan terlalu over, tapi jangan terlalu kurang juga, tapi kelihatannya bagus aja dilihat gitu. Itu udah cukup sebenarnya. Dan yang paling penting sih klien approve itu. Oke, dibalik lagi ke project yang tadi. Target hari ini itu aku sengaja yang ini itu udah selesai sebenarnya. Yang sebelah sini. Lalu tinggal yang dari 30 ke 70. Ini PR-ku buat sekarang targetnya. Lalu apa yang harus gue lakukan dari ini? Misal apa sih? Kalau kebutuhannya studio, dia pasti pakai yang namanya time chart di sini. Time chart itu guide buat guide si animator yang lainnya untuk ngerjain project yang sama. Misalkan yang ini udah dibikinin dari key 33 ke 41 itu IB-nya seperti IB-nya diisi yang mana aja. Nah, ini yang IB-nya di sini udah dimasukin 37. Ini 37. Nah, ini kebutuhannya cepat atau lambat. Slot-nya di mana? Ini buat penentuan si IB selanjutnya yang mana, breakdown-nya yang mana, kayak gitu. Biar gerakannya itu mulus dan tidak patah-patah seperti yang ini tadi. Nah, yang pasti tengah yang ini patah-patah kan. Nah, coba di sininya dikasih tengah-tengah. Bisa cukup. Tapi kalau yang ngerjainnya sendiri sih sebenarnya ini nggak usah. Tapi kalau buat kebutuhan studio ini perlu time chart ini time chart. 1/51. IB-nya ada di 45. Kita buat yang ini dulu aja. Dan kalau bikin garis ya jangan takut salah. Ya, banyak orang yang stuck di gambar pertama, dia malah bingung ini awalnya gimana sih, ngawalin gambarnya kayak gimana. Ya coret-coret aja nggak apa-apa sebetulnya, jangan takut salah, coretin aja langsung. Salah atau benernya mah nanti aja lah, kan bisa dibenerin buat kedepannya, nggak langsung tiba-tiba wah gitu.
Nah, ini lihat yang salah kan. Oke. Jangan takut buat copy paste ya. Banyakan tuh stuck di gambar satu-satu aja. Hmm. Udah mulai kelihatan kan ya. Ini idenya 1, 2, 5, ini 2 berarti ya. 1. Kopas we, kopas. Hmm. Banyakannya apa sih orang-orang pakai yang ontus di sininya tuh. Anime juga pakai ontus. Kebanyakan. Lalu yang on one tuh seperti apa? Kegunaannya buat apa? Itu lebih ke movie biar apa gerakannya lebih halus, lebih enak dilihat. Itu kebutuhannya buat itu sih, buat
bioskop. Buat slow motion juga ya. Kadang kalau yang series itu nggak apa sih, jarang ada yang gerakan slow motion itu kan, karena budgetnya gede. Dihindari ya. Ya, dihindari sekali sama klien. Soalnya kan 1 frame kan mahal kan. Kecuali kalau emang fandomnya udah besar, pasti balik modal sih sebenarnya. Sambil cerita deh, kalau target dulu di IFW 1 hari mesti berapa frame paling kecil? Oh, kalau di IFW itu kan mostly efek, dan efek itu kebagi sama shot-shot, apa sih, berapa shot kan ya. Satu shot itu sehari sehari itu harus dapat 4 atau 6 shot. Satu shotnya itu ada sekitar 13 sampai 20 detikan per hari. Di atas 500 frame kali ya. Iya ya. Udah gak kehitung. Sehari kan? Sehari. Nah, itu teh dipisahin sama grade. Nah, kalau grade yang susah itu paling dikasihnya sehari 1. Kalau grade-nya C itu pasti banyak dikasihnya. 1 shot ya. Satu shot. Udah beres. Berapa frame nih habis? Tadi buat ngisi in between itu cuma kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah 10 frame aja. Total jadi 70 frame ya itu ya? 70 frame 3 detik di 72. Nah, ini kan masih ada jitter di mana-mana. Harus dipoles lagi. Ini gak semata-mata ini langsung dijadiin karakternya yang tadi. Mana tadi? Karakter yang ini dimasukin ke sini. Enggak, tapi si doodle-nya ini harus seminimal mungkin jitternya nggak ada. Gitu. Mungkin sampai situ ya, kalau masuk ke tanya jawab aja kali ya, Kang. Iya. Teman-teman, dari studi case ini kita banyak belajar ya, ada beberapa tahap. Ada kerjaan key post, ada kerjaan in between. Mungkin satu yang belum terjelaskan, kerjaan clean up ya nanti ya. Mungkin bisa
bantu dijelasin dulu, ada satu tahap nanti yang belum, itu clean up. Itu seperti apa sih pekerjaannya? Clean up. Ini akan menjawab nanti pembagian peran ya kalau teman-teman mengerjakan short movie. Jadi kalau dikerjain sendiri sih pasti berat ya, tapi kalau dikerjain berbagai peran itu akan lebih meringankan seperti itu ya. Sekalian pencerahan itu aja deh, pembagian peran itu supaya untuk kelompok 8 sampai 10 apa 11 orang itu cocoknya berapa orang di mana gitu. 11 orang. Ya, 8 sampai 11. Aku ambil ya, 10 aja kali ya. ya bisa. 10 orang. Tentu saja peran itu juga dibarengi ini ya, kemampuan tiap orang, tiap peran itu ada beratnya di kemampuan sebelah mana. Penekanan ya, penekanan kemampuan. Yang bagian susahnya yang mana gitu ya kan? Yoi, bagian yang ringan tapi banyak yang mana gitu kan. Dari apa sih, dari atas dulu palingnya, dari penceritaan itu khususnya harus ada 3 orang atau enggak ya 3 orang buat jadi penengah, buat bikin cerita, atau mungkin ada apa sih yang membimbing, bisa ditanyakan ke pembimbingnya. 2 orang juga bisa. Cerita di sini 3 aja dulu. Lalu untuk buat si storyboard harusnya sih 1 orang ya cukup kalau memang dia punya passionnya dan ada ada isu kalau si storyboard itu dikerjain banyak orang akan jadi masalah ke pas productionnya karena stylenya berbeda, sudut pandangnya berbeda, pengambilan kameranya berbeda, sama si stylenya berbeda. Aku rekomendasiin 1 orang buat storyboard. Biar cepat juga ya. Dan ini harus kesinambungan sama cerita, dan mereka harus ini tektokan. Yang ini udah buat post, bukan post, pro production. Lalu masuk ke yang ini productionnya. Di sini 4 orang buat ngerjain. 2 orang buat nge-key yang tadi di post. Yang 4 gambar itu ya, kipos itu yang 4 gambar berbeda. Ya, jadi misalkan kalau gerakan loncat itu kan ada buat posisinya berdiri, sama yang berdiri ke bawah sama ke atas. Nah itu kan buat 3 pose. Nah itu kegunaannya. Lalu yang IB di sini buat 3 orang karena banyak pasti. Dan ini IB itu bergantung sama key. Kalau key-nya gak beres, IB-nya juga gak beres. Jadi yang key ini harus benar-benar yang jago. Ini kuncinya soalnya. Gambar ya, yang gestur. Gestur yang benar seperti apa. Terus bentuk kepalanya simetris enggak. Dan IB-nya itu yang ngikutin IB-nya. Jangan tiba-tiba si karakternya tiba-tiba jadi gede kecil.
tapi stagnan terus aja kalau apa si on model semua. Berarti ini berperan besar di production gitu. Jadi ini color gosok 3, 5, 7. Lalu ini yang color, harusnya ini bisa dikerjain yang di sini. Kalau cerita sudah beres, storyboard sudah beres, ini bisa dikerjain. Ini ke Pindah color. departemen ya. Kan orangnya terbatas ya. Ya, double-double lah jabat. Ya karena color itu cuman apa? Cuma nge-flashing warna. Jadi mungkin itu nggak terlalu susah buat belajarnya. Jadi itu bisa pakai siapa aja sebenarnya. Sama kak, kalau yang key udah beres, IB udah beres, ini bisa ke sini. Soalnya yang color itu pasti bejibun, banyak banget. Dan satu orang buat ngekompos. Ya udah 10 belum sih? Belum ya? 9. Oh udah 10. Satu orang buat ngekompos. Kalau komposnya dikerjain banyak orang itu gak akan bener. Jadi ini harus ada yang buat tes apa? Yang tes warnanya udah bener. Tes warnanya enak dilihat sama orang lain, enak dilihat sama diri sendiri, gak aneh. Buat misalkan kontrasnya kecerahan lah, kontrasnya kekurangan lah. Tapi gimana style sendiri sih sebenarnya. Kalian kiblatnya kemana? Mau ke anime, western, kartun, banyak lah. Jadi ada batasan sendiri kalian mau seperti apa. Misalkan kalian punya punya apa style sendiri, jangan ngelihat style yang lain, tapi style sendiri aja yang di keep. Atau enggak pengen yang kartun aja, jangan ngelebar kemana-mana. Begini paling kan. Sudah cukup sih sebenarnya. Kalau 10 orang. Ya, silakan teman-teman, siapa tuh ada yang ingin ditanyakan. Raise hand aja langsung, open mic ya langsung aja. Sudah ada kah? Gimana? Apakah sudah cukup jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Atau ada yang bingung gimana? Dari mana atau penjelasannya bingung? Bebas. Jadi kalau kita tangkap dari yang tadi ya, memang lama membuat animasi, tapi kalau kita kurang sabar malah tambah lama. Makanya Kang Dea mulai dari rough ya, rough kasar banget ya, walaupun pelan-pelan tapi pasti ya. Karena nanti kalau untuk memuluskan, memfinishing, itu kalau udah bener itu malah lebih cepat ya. Hal yang mudah lah memfinishing itu. Lebih mudah ketimbang ya tadi proses dari rough pelan-pelan ya polish terus ya. Itu makanya sering saya bilang ke anak-anak membuat animasi itu
Ya kalau mau berhasil ya persiapannya ya. Ini tentang segala sesuatu tentang persiapan sih. Tanpa persiapan yang matang, animasi itu tetap beres, cuman jadinya lama gitu. Tapi dengan persiapan yang matang, perencanaan dengan rencana, ya akan sesuai dengan harapan. Bagi teman-teman yang mungkin sesi ini kita bisa manfaatkan, siapa tahu mau share screen review karya animasinya, mumpung ada Kang Dea, sehingga kita dapat insight ya, dapat masukan-masukan, silahkan manfaatkan juga, tinggal share screen ya. Apa ada yang mau share screen dari teman-teman yang saya lihat udah ada ya, yang udah beres, siapa tahu mau diperlihatkan, atau dari luar mahasiswa DKV atau dari angkatan selain semester 4 juga silahkan. Saya pengen kalian bisa memanfaatkan momen ini yang tentu saja kita hanya dapat sekali ini aja, perkuliahan praktisi. Selanjutnya ya teman-teman silahkan bereksperimen ya, mencari pengalaman jam terbang, karena kata sutradara paling terkenal di film, sekolah film atau sekolah animasi yang bagus adalah kamu punya uang $1 bikin film layar lebar, katanya gitu. Itu sangat metafora ya, artinya dengan keterbatasan ya bikin aja langsung gitu, terjun aja langsung dengan berbagai keterbatasan yang kalian punya, seperti itu. Itu sekolah terbaik animasi atau sekolah terbaik film ya. Silakan, ayo bisa share screen siapapun. Ya itu ada yang nanya di message ya. Kamu bisa baca deh Message di message, apa di pesan, kelihatan nggak? ada. Hmm, menyesuaikan perspektif background dengan perspektif karakter. Jadi nyambung gitu ya, biar nyambung background sama karakternya, perspektifnya. Itu kerjaannya storyboard. Storyboardnya misalkan perspektifnya salah, itu juga bisa dibenerin di keypost. Lalu kalau nyambunginnya kayak mana? Nah, dari storyboard sebenarnya harusnya. Di storyboardnya itu harus semua clear. Jadi kalau ada salah satu misalkan perspektifnya salah, melenceng, atau si karakternya kelihatan tiduran, itu dibenerinnya di storyboard. Jadi nggak di pas di animasinya, biar meminimalisir kerjaan aja sebenarnya itu. Mungkin pakai ini, pakai teknik grid itu loh, grid perspektif. Itu kadang jarang dipakai orang-orang, antara kalau langit, kalau nggak langit, tanah. Pakai ini ya, pakai perspektif satu titik hilang. Kayak gitu pakai bantuan itu jarang-jarang sih. Memang dipakai yang ngerti aja yang pakai. Itu membantu biar perspektifnya sama. Gini saya. Kalau mana ya? Bahkan di software tertentu udah disiapin ya fitur itu tuh. Ada di CSB ada.
pakai satu titik hilang, misalkan ini ditarik sini, tarik sini, tarik sini, tarik sini. Misalkan ini backgroundnya, berarti tanahnya di sini. Di sini. Lalu karakternya misalkan ada di atas di sini. Ini dibikin kotak aja dulu. Ini yang ngarahinnya ke sini. Satu titik hilang. Kotak, kotak, kotak. Ini yang berperan itu solid drawing, jadi gambarnya memang harus benar di awal. Kalau awalnya benar, pasti di akhirnya juga bagus. Ya. Sebisa mungkin ya pakai panduan-panduan ya, nggak apa-apa ya masih. Kalau masih belum kebayang ya pakai grade yang kayak gini aja. Di sininya juga kalau ngebedain jarak yang dekat yang mana, yang jauh yang mana. Jadi kalau yang biasanya dipakai itu dia pakainya di shoulder. Jadi yang jauhnya juga di sini pakai shouldernya buat patokan yang jauh seperti apa, yang dekat seperti apa. Ya. Kelihatan benar. Seperti ini. Ini udah clear belum? Ya, ini sebuah pendekatan ya, pendekatan biar antara background dan karakter tuh sama perspektifnya. Rata-rata pakai itu sih, pakai garis bantuan. Saya pun sering lihat, walaupun yang udah jago banget tuh, tetap ya antara garis bantuan tuh dipakai untuk tanah atau garis bantuan itu dipakai untuk langit. Itu benar-benar membantu daripada kita nggak pakai itu gitu ya. Dan software sekarang canggih-canggih lah, nggak usah buat manual, jadi tinggal ditarik aja garis. Nih, silahkan nih, baiknya ada yang mau nunjukkan animatiknya atau rough animationnya. Ayo, biar dapat review nih dari Kang Dea, biar ilmunya keluar semua nih.
Kita ada tips-tips Kang Dea sambil menunggu teman-teman yang bisa share screen mengenai pembuatan animasi 2D terutama ya. Tips and tricks apa nih? Production-nya kah? Ya mungkin teman-teman kan production ya, pasti banyak masalah di production. Atau bahkan ide ya tentang karakternya atau bentuk karakternya, baiknya seperti apa. Oke. Sebenarnya cara cepat ya, kalau kan aku seringnya pakai cara cepatnya itu lihat dari cerita yang udah ada. Tapi cerita yang udah ada ini jangan semata-mata langsung dipakai. Tapi di apa sih di beda ada pembedanya. Misalkan cerita One Piece lah. Kan kalau One Piece itu garis besarnya dia bajak laut yang nyari One Piece. Dan One Piece itu nggak tahu apa itu kan. Terus kita jiplak nih sama yang receh aja karakternya. Kita nyari cilok, tapi ciloknya yang spesial, misalkan kalau digigit muncrat atau apa gitulah, ciloknya warna emas. Lalu disisipin tuh apa sih adegan awalnya itu kayak One Piece-nya itu kan, kalau di One Piece dia si Luffy itu dia mulainya dari tong, lalu grow up dia punya kapal, ada konflik di Alabasta, terus dia punya kapal lagi di Water Seven, terus dia jalanin ke pulau mana itu pilar yang selanjutnya. Tapi kalau kalian mungkin diterapin di cerita kalian, misalkan dari awal, ini masih tentang cilok ya, mungkin karakter kalian masalahnya itu dia pengen banget nih cilok nih. Nah, awalnya apa sih permasalahan? Cari dulu permasalahannya. Itu permasalahan pengen cilok itu. Lalu yang bisa kalian lakukan apa? Penyelesaian buat dapat cilok ini. Nah, dia keluar dulu, prepare keluar dulu, cari tuh tukang dagang yang sekitar situ. Lalu sisipkan di situ adegan apa sih konflik-konflik receh, misalkan si karakternya ini nabrak sesuatu, nabrak atau dia nabrak ibu-ibu yang lagi berantem sama tukang sayur, terus apa adu debat kayak gimana gitu konfliknya itu. Terus penyelesaiannya karakter kalian yang jadi penengah atau kayak gimana, somehow itu terselesaikan, lalu balik lagi ke tujuan yang utama, yaitu si cilok ini. Dan lalu dari perjalanan itu ketemulah si cilok ini, seperti itu. Jadi awalnya itu kan berangkat dari permasalahan nyari cilok golden, lalu berikan dia apa motivasi, cilok ini punya apa, kenapa dia dicari, karena dia warnanya emas misalkan. Lalu dalam perjalanan itu kasih dia konflik, bumbu-bumbu cerita yang membuat audiensnya itu merasa si animasinya ini terasa natural, nggak nggak apa seperti dibuat, nggak seperti robot lah. Ada percakapan dari NPC-nya, ada interaksi dari sekitarnya. Lalu jangan lupa setelah konflik kembali ke tujuan utama, yaitu si ciloknya ini. Dan itu disisipkan lah apa adegan romantis kah atau adegan sedih kah,
kenapa dia apa sih alasannya kenapa dia nyari si Cilok ini, ternyata Cilok ini mempunyai sejarah yang panjang tentang kehidupannya seperti itu. Itu sih formula yang apa sering dipakai di film-film pendek atau film movie sekarang. Ya, pasti bukan kerjaan satu orang sih, cerita juga baiknya memang semua tim harus terlibat ya. Jadi harus jujur gitu, cerita ini ngawur apa cringe atau nggak masuk akal, masing-masing ngasih masukan yang jujur, biasanya begitu yang berhasil tuh. Dan genrenya juga harus di apa sih ditentuin dari awal. Mau horor kah, mau komedi kah, mau slice of life kah. Seabsurd apapun ceritanya ya kalau misalkan apa sih genrenya horor terus tiba-tiba adegannya slice of life, rada aneh juga ya. Wah, ini nih saya lihat ada Sinta nih. Silakan Sinta, bisa share screen, bisa diperlihatkan karya animasimu ke Kang Dea buat dapat masukan. Nih, ye, ini malu-malu nih, pasti nih. Kalaupun enggak ya bisa itu apa? Kamu liatin model karakternya. Teman-teman ini bikin IP teman, Dek, bikin IP untuk UTS-nya supaya mereka bisa melanjutkan jadi konten-konten masing-masing ya. Karena IP kan harus dikerjain satu orang, jadi ini tugas individual. Oh, oke. Silakan ya teman-teman, justru manfaatin nih mumpung ada Kang Dea ngasih review. Ayo, jangan malu-malu, tinggal share screen aja. Mungkin itu aja deh, kita tunggu share screen dari mereka. Atau ada yang ingin bertanya, silakan. Nih dari banyak orang, masa cuma satu nih? Nggak usah malu-malu ya, jadi artis ya harus pede, pede. Namanya juga belajar, ya kesalahan akan selalu ada ya. Justru kita belajar dari kesalahan yang paling ini ya, paling sering itu. Mungkin bisa sharing juga ini, Dek, sebenarnya apa yang paling dibutuhkan dari orang yang belajar animasi di dunia kerja atau dunia freelance tuh, skill yang sebelah mana tuh yang paling banyak dibutuhkan? Um, kalau kalau yang dibutuhin industri sih sebenarnya nggak butuh yang terlalu jago sebenarnya. Tapi yang attitude-nya benar, lebih ke itu sih sebenarnya. Yang bisa menerima apa masukan, bisa bisa memperbaiki sikapnya sendiri. Misalkan kalau ini animasinya ini salah misalkan ya. Lalu si supervisornya ini ngerevisi. Ini harusnya kayak gini, kayak gini. Nah, itu kalian harus menerima aja. Karena kalian nggak tahu ada kerjaan proses yang di belakang itu seperti apa. Tapi ego kalian itu harus dipinggirkan dulu untuk kebutuhan produksi yang lebih lancar kayak gitu. Jago itu plusnya, nilai plus sebenarnya. Tapi attitude yang benar itu lebih diterima di industri.
Beda kasus kalau kalian misalkan IP sendiri gitu ya. Ya, IP sendiri. Tapi kan IP sendiri nanti harus kerja sama orang lain juga kan ya. Kecuali kalau emang ngerjainnya sendiri ya. Bikin sendiri IP-nya dari animasi, background, penceritaan, publisher, yang bikin akun, yang ngebangun koneksi website, itu kan nggak bisa satu orang kan, harus melibatkan beberapa orang di dalamnya, nggak bisa sendiri. Tapi kalau emang somehow ada satu orang yang bisa, ya, tapi itu harus ini juga sih, harus dengan sikap yang stabil dan tidak egois ke diri tidak egois ke diri sendiri, harus melihat perspektif dari orang lain juga. Mungkin teman-teman juga perlu tahu ini peluang sama potensi ketika dia belajar animasi, bisa bikin animasi apa yang paling mungkin atau potensi apa yang paling dekat atau yang lagi hype atau lagi rame, mereka bisa bikin apa dia. Yang tentu yang nantinya akan menghasilkan ya buat mereka. Banyak sih kan kalau orangnya bisa semua. Misalkan kalau generalis ya, sebisa mungkin kalian generalis sih. Jadi kalau ada kalau ada kesempatan, misalkan kalian cita-citanya masuk studio ya. Studio itu ada satu lowongan, misalkan satu lowongan itu jadi ilustrator. Kalian bisa ilustrator. Terus kalian masuk ke cerita, kalian bisa juga animasi, ternyata itu jadi nilai plus buat masuk ke studio itu. Nah, itu manfaat jadi generalis sebenarnya. Lalu kalau misalkan buat menghasilkan sendiri, misalkan freelance seperti saya misalkan, generalis juga diperlukan karena yang paling banyak menghasilkan atau chance-nya paling besar itu ilustrasi sama ya animasi. Tapi animasi saingannya kecil sih sebenarnya dan dicari-cari. Kalau ilustrasi banyak banget pesaingnya, dan kalian harus punya, kalau dari jadi artis jadi ilustrator ya, kalian harus punya Keunikan ya. keahlian ya, keunikan atau art style kalian sendiri yang nggak bisa dicontoh sama artis yang lain. Seperti misalkan ya, kalau yang ini yang terkenal itu, yang sering dicontoh artis-artis di Indo itu, stylenya Lam, itu banyak banget dipakai dan masih banyak kalian yang suka sama style itu. Lalu kalau yang animator mungkin agak susah nyari kliennya, tapi kalau sekalinya dapat satu project bisa buat kalian hidup 1 tahun. Rata-rata kerjaanmu sampai finish, coloring finish, atau bisa cuman rough doang atau key doang, Dek? Semuanya kan, semuanya. Sampai Kalau kalian mintanya sampai rough ya aku kasih sampai rough, kalau minta sampai kompos ya aku kasih kompos. Gitu. Kan kalau di Infinite tuh aku fokusnya ke 2D effect ya, jadi punya bekal komposnya di sana. tetap pakai Toon Boom atau Ya, After Effects? tetap pakai Toon Boom, semua Toon Boom.
Silakan. Ini siapa tahu ada yang mau review atau bertanya. Ayo manfaatin. Sepertinya ini apa larut dalam materi ini. Dia bingung mau nanya apa kayaknya. Paling ini aja tips terakhir supaya bisa on time ya, nggak memakan waktu lama. Oh, katanya tadi Apa yang mau harus dihindari ketika produksi animasi itu? jangan terlalu menambahin adegan yang nggak perlu aja. Misalkan dari tengah production tiba-tiba kepikir pengen nambahin ini biar lucu. Nggak, jangan. Stick to the plan ya. Ya, bagus sih, mungkin akan bagus, tapi lihat jadwalnya dulu. Ini bisa atau enggak, mungkin atau nggak mungkin. Harus dipertimbangkan dari semua aspek. Misalkan pasti kalau nambahin adegan pasti ngaret lagi buat pekerjaan si komposnya yang terakhir pasti yang kesiksa. Itu kompos nggak bisa 1 hari loh, bisa seminggu lebih buat ngerjainnya kalau yang benar. Paling sedikit kasih penjelasan aja, dia kompos itu apa tahapannya isinya. Kompos itu dia ngegabungin semua shot yang ada jadi satu dan ngebalancing color yang diminta. Misalkan ini dari shot 1 sampai shot 12 disatuin nih. Terus ada salah satu color moodnya nih udah bener, cuman harus minta si background sama si karakternya itu harus di sore hari. Nah, itu harus disatuin si ambience karakter sama ambience-nya si background itu harus disatuin dari jadi orange. Nah, itu dari penempatan per layernya di kompos jadi satu warna. Tapi kalau misalkan dari coloringnya udah jadi orange, itu malah misalkan dari si karakternya itu base karakternya udah dipisah-pisah nih. Ini buat malam, ini buat sore, ini buat pagi. Bisa kayak gitu, cuman lama. Malah ngeribetin bagian yang nge-color. Saranku sih yang kayak gitu paling dikerjainnya di kompos biar lebih enak pembagiannya, lebih enak pas pengerjaannya. Seperti itu. Ya, kan tugasnya animator, outputnya karakter animation atau objek animation, background artist, memproduksi background. Nah, kompos itu tuh gabungin dua-duanya tuh sesuai storyboard yang udah finish ya tentunya. Jadi nyocok-nyocokin tuh antara background, ambient sama karakter. Dia mungkin kemampuannya nggak perlu jago gambar ya dia ya, compositing itu. Iya, Dia orang perlu ini sih kan yang pintar ngeracik warna. ngedit-ngedit ya. Mm-mm.
Tadi bukannya mau ini ya, mau ngeliatin showreel? Iya, sorry apa teman-teman ya. Mm-mm. Iya nih, teman-teman nih, siapa tahu ada yang mau memperlihatkan, ayo jangan malu-malu. Mahal nih, dapat review Kang Dea nih mumpung ada di sini. Bebas. Cara atur harga lah, cara gimana nentuin harga, atau nyari nyari apa kerjaan di mana. Oke, saya pikir kita juga udah jam 9, Kang Dea. Jadi saya rasa cukup banyak sih materi tadi. Ya intinya menambah lagi pencerahan ya. Jadi memang pada akhirnya kita akan bereksperimen terus, belajar dari kesalahan, ya nanti akan menemukan ya kecepatan, keidealan sendiri masing-masing ya. Ya itulah, tanpa berlatih ya nggak akan mungkin menghasilkan ya karya yang sesuai harapan. Jadi terus berlatih, nggak ada rumus lain. Sebelumnya terima kasih banget nih Kang Dea mau ini ya, mau menyempatkan sharing. Mudah-mudahan karir dan pekerjaannya lancar ya. Dan kalau teman-teman ingin terhubung dengan Kang Dea kan ada ya itu Instagramnya, silahkan sih. Ya mudah-mudahan ya kalau butuh kerjaan ya tinggal kontak aja tuh, dia selalu terbuka seperti itu. Dan buat teman-teman ya nikmati ya setiap prosesnya, ya bawa santai aja. Karena kita kan kalau buat mata kuliah animasi ini kita bukan berada di jurusan animasi, jadi harusnya tanpa beban sih. Ini untuk perjalanan ya, perjalanan media kalian ya. Perjalanan media kalian, safari media saya sering bilang ya. Jadi nanti kalian akan menikmati media-media lain lagi. Ya siapa tahu ke depannya memang kemampuan ini akan membantu kalian berkarir ya di industri. Bagi yang merasa sangat serius di animasi, ya bisa approach ya, bisa pendekatan ke saya langsung, ke Asdos ya untuk mendapatkan treatment yang berbeda ya, treatment yang lebih intens, karena saya yakin belum tentu semua ya benar-benar minat di animasi ini ya. Jadi bagi yang benar-benar passion ya jangan malu untuk pendekatan atau approach ke saya ya, ke yang lain juga, ke Asdos ya. Terutama tadi Kang Dea menyebutkan ada teknik dynamic sketching. Kalau ada yang mau tahu tentang teknik itu tinggal tanya juga di kampus ke saya, dengan senang hati nanti saya sharing. Karena Kang Dea dan saya belajar dynamic sketching itu bayarnya mahal ya. Dan kayaknya di kampus-kampus belum pernah ada yang ngajarin ini. Ya, nggak ada yang ngajarin ini karena ini adanya di luar, malah kampus luar. Ya, seperti itu paling. Sekali lagi terima kasih Kang Dea. Mudah-mudahan masih mau nanti pas presentasi akhir UAS mereka, mudah-mudahan Kang Dea bisa hadir nih, memberikan masukan langsung. Ya kalau dari dosennya bosan lah, tapi kalau dari orang luar itu akan sangat-sangat berharga buat kalian. Ini bakal sekitar sebulanan lagi lah Kang Dea nih. Sebulanan lagi, jadi mudah-mudahan ada waktu nanti main lagi untuk review karya akhir mereka. Seperti itu. Kita kasih aplaus untuk Kang Dea sebagai ucapan terima kasih. Makasih Kang Dea.
Sampai ketemu lagi teman-teman. Semoga lancar segala sesuatunya, sehat semuanya. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan. Dan buat komunitas juga, teman-teman komunitas, makasih udah hadir. Nah, ada grupnya, silahkan bisa kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, mudah-mudahan ini juga kita upload nanti rekamannya. Siapa tahu ada yang masih butuh ya, seperti itu. Ya, ada pesan mungkin untuk menutup ini, Kang Dea, buat teman-teman mahasiswa yang sedang belajar animasi 2D terutama. Silahkan. Mungkin itu adalah pesan yang akan kamu katakan kepada Dea yang dulu baru belajar 2D ya. Apa ya? Jangan takut salah aja sih. Ya, Jangan takut salah. Jangan goblok. Jadi yang goblok itu takut salah ya. Itu aja. Oke, singkat, padat, menusuk ya. Jadi itu sangat penting ya. Oke, terima kasih semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Ya, makasih Kang. Makasih banget Kang Dea.